Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Angkatan 45 akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengamatan MMKKUG atau meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ada 3 jenis pengamatan. Yang pertama adalah pengamatan meteorologi, dan yang kedua adalah pengamatan klimatologi yang nanti akan dibagi menjadi pengamatan iklim dan juga pengamatan kualitas udara. Dan yang terakhir adalah pengamatan geofisika. Unsur-unsur pengamatan MKKUG. Yang pertama adalah meteorologi. Meteorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari atmosfer bumi, terutama mengenai fenomena dan proses yang terjadi di dalamnya. Unsur pengamatan meteorologi yang pertama yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari adalah proses memantau dan mengukur energi yang dipancarkan matahari. Alat yang biasa digunakan yaitu Campbell-Stokes. Yang kedua adalah suhu udara. Alat yang biasa digunakan yaitu termometer, bola basah, dan bola kering. Yang ketiga adalah tekanan udara. Untuk mengukur tekanan udara, bisa menggunakan alat yang bernama barometer digital. Yang keempat, angin. Alat yang bisa digunakan yaitu anemometer untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Yang kelima, kelembapan udara yang bisa digunakan mengukur yaitu Automatic Weather Station atau AWS. Yang keenam, awan. Pengamatan awan adalah untuk memantau dan menganalisis karakteristik awan. Alat yang biasa digunakan itu ceilometer. Yang ketujuh, hujan. Alat yang biasa digunakan yaitu penakar hujan OPS dan penakar hujan Helman. Yang kedelapan, gelombang laut. Pengamatan gelombang laut untuk menganalisis data gelombang untuk memprediksi cuaca, memahami kondisi maritim, dan memperingatkan potensi bahaya seperti gelombang tinggi. Yang kesembilan, suhu permukaan laut. Bisa menggunakan drifter atau drifting buoy yang mengapung di permukaan laut untuk mengukur cuaca maritim secara otomatis. Dan yang ke-10 adalah pasang surut air laut, yaitu pengukuran naik turunnya permukaan air laut secara periodik. Alat yang bisa digunakan yaitu TIDS-KUG. Selanjutnya, pembahasan unsur-unsur pengamatan klimatologi bagian 1, yaitu iklim. Iklim merupakan pola cuaca rata-rata yang terjadi di suatu wilayah yang luas dalam periode waktu yang sangat panjang. Berbeda halnya dengan data pengamatan meteorologi yang relatif singkat, data pengamatan iklim merupakan akumulasi dari data pengamatan meteorologi dalam rentang waktu tahunan. Sehingga beberapa unsur-unsur pengamatan iklim pastinya beririsan dengan unsur-unsur pengamatan meteorologi, seperti radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, dan hujan. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang MKG, terdapat pula unsur-unsur iklim lainnya yang tidak beririsan dengan unsur pengamatan meteorologi, yaitu penguapan. Data penguapan diambil menggunakan alat observasi panci penguapan. Selanjutnya, unsur suhu tanah. Unsur pengamatan suhu tanah diambil menggunakan alat termometer tanah dengan 6 variasi kedalaman. Dan terakhir, kandungan air tanah. Stasiun klimatologi BMKG menggunakan alat Soil Moisture Type TDR300 untuk mengukur data kandungan air tanah. Pengamatan klimatologi juga mengamati kualitas udara. Kualitas udara dapat memburuk melalui proses alami dan pengaruh antropogenik. Berdasarkan analisis WMO, tahun 2024 menjadi tahun terpanas daripada masa pra-industri. Pemanasan global ini berkaitan dengan unsur-unsur kualitas udara. Unsur pengamatan kualitas udara dibagi menjadi dua, yaitu unsur pencemaran udara dan unsur gas rumah kaca. Unsur pencemaran udara yang pertama adalah partikulat, ada PM10 dan PM2,5. Kemudian sulfur dioksida, gas yang dapat memicu hujan asam, nitrogen oksida dan nitrogen dioksida yang berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer. Pemantauan kualitas udara dapat diakses melalui
website BMKG. Selanjutnya ada ozon troposfer atau ozon permukaan, ada gas karbon monoksida, dan komposisi kimia air hujan. Hujan yang ideal pH-nya berkisar 5,6 sampai 6. Selanjutnya unsur pengamatan gas rumah kaca. Berikut adalah gas rumah kaca alami, yaitu karbon dioksida, yang merupakan penyumbang utama pemanasan global, ada metana dan nitrous oksida. Selanjutnya ada gas rumah kaca sintetis yang terdiri dari HF, PFC, dan sulfur heksafluorida. Berikut adalah tabel ranking potensi pemanasan global dari gas rumah kaca. Yang tertinggi adalah sulfur heksafluorida. Pemantauan gas rumah kaca dilakukan oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global dan dapat diakses melalui website BMKG. Unsur-unsur pengamatan geofisika. Unsur-unsur ini mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Unsur yang pertama adalah getaran tanah. Getaran tanah erat kaitannya dengan gempa bumi. Gempa bumi sendiri adalah getaran bumi akibat pelepasan energi dari patahnya lapisan batuan di kerak bumi. Energi tersebut kemudian merambat ke segala arah sebagai gelombang sehingga terasa hingga permukaan. Yang kedua adalah gaya berat atau gravitasi. Saat ini BMKG melakukan pengamatan gravitasi bumi di 142 titik di Indonesia untuk mengukur anomali gaya berat. Selanjutnya adalah kemagnetan bumi. Magnet bumi sendiri berasal dari gerakan materi bumi cair yang mengandung muatan listrik, di mana gerakannya menyerupai sistem dinamik. Yang keempat adalah posisi bulan dan matahari, di mana unsur ini digunakan untuk pengamatan hilal dan gerhana. Selanjutnya adalah penentuan sistem waktu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Yang selanjutnya adalah tsunami. BMKG mengelola sistem yang bernama Indonesia Tsunami Early Warning System, di mana sistem ini digunakan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait dengan potensi tsunami akibat gempa bumi. Dan unsur yang terakhir adalah kelistrikan. Kelistrikan ini khususnya digunakan untuk kejadian petir. Dan saat ini BMKG memiliki 61 lokasi pengamatan petir yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengamatan MKG yang tepat menghasilkan data-data akurat untuk BMKG handal dan tanggap menuju peringatan dini untuk semua, aksi dini oleh semua.